Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, secara umum untuk opsi kepemilikan lah istilahnya. Yang Ya, ada di Bali. 3 ya umumnya. Yang pertama yaitu freehold atau ya kita beli, kita mendapat sertifikat maksudnya ya. Nah, tetapi ini tidak berlaku untuk bule atau orang asing, hanya berlaku untuk orang Indonesia saja. Sedangkan orang yang tidak mempunyai KTP Indonesia atau orang asing biasanya akan diberikan opsional, yaitu ini itu artinya si orang asing ini membeli properti mengatasnamakan orang lain yang dipercaya. Nah, itu namanya nomini. Tapi yang memiliki orang asing ini. Nah, itu sangat beresiko tinggi bagi orang asing tersebut. Nah, itu saya tidak harapkan karena itu. Halo semuanya, selamat datang di channel Miralem Bali bersama saya Made Arif, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang back to basic. Istilahnya kita akan membahas pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Gimana sih caranya beli villa di Bali? Gimana sih apa sih yang perlu disiapkan, apa yang perlu diperhatikan pada saat membeli villa di Bali atau membeli properti mewah di Bali? Bersama saya sudah ada Pak Wayan Sudarma yang akan menemani kita pada kesempatan kali ini, yang sudah berpengalaman kurang lebih 20 tahun ya Pak Ya. di bidang properti, pembelian properti di Bali, akuisisi ataupun penjualan properti seperti itu. Apa kabar Pak? Gimana? Ya, kabar selalu baik Pak Made. Iya, sudah siap berbagi insight ya hari ini. Iya, halo sahabat Samani, saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda untuk berbagi insight di sini. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke segmen intinya saja Pak. Pak Wayan, ini kita mulai dari hal paling dasar lah istilahnya. Kan banyak investor yang tertarik untuk investasi ke Bali. Namun seringkali itu kurang paham Pak. Bedanya kan banyak juga teman-teman di developer ini yang menjual secara freehold atau leasehold seperti itu. Untuk kesalahan Pak yang sering terjadi di case-case seperti itu, sepengalaman Pak Wayan bagaimana? Ya, sesuai dengan pengalaman saya, jadi kalau ada orang asing yang ingin membeli properti di Bali, begitu melihat propertinya, begitu melihat rumahnya, dirasa cocok, langsung dibayar. Lupa dia ngecek apakah ini hak milik atau Nah, ini lupa seperti dia itu. mengecek apakah itu dijual hak milik, hak guna pakai atau freehold, atau leasehold. Leasehold. Ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, secara umum untuk opsi kepemilikan lah istilahnya. Ya, ada 3 ya umumnya. Yang pertama yaitu sertifikat freehold atau jual mendapat sertifikat. Ya, kita beli, kita mendapat sertifikat maksudnya ya. Jadi ini kalau kita misalnya mau membeli properti rumah, tanah, jadi kita membeli, kita dapat sertifikat. Nah, tetapi ini tidak berlaku untuk bule atau orang asing, hanya berlaku untuk orang Indonesia saja, atau orang yang mempunyai KTP Indonesia. Ya. Nah, sedangkan orang yang tidak mempunyai KTP Indonesia atau orang asing biasanya akan diberikan opsional, yaitu hak pakai. Karena hak pakai ini kan berjangka dia antara 20 sampai 30 tahun lah gitu. Nah, kemudian setelah itu kalau memang mereka masih cocok, mereka bisa memperpanjang kembali. Nah, kemudian yang ketiga yaitu leasehold atau sewa ya. Kalau sewa di sini, ini sih option yang paling nyaman untuk orang asing ya. Kenapa? Karena tanpa ribet-ribet lah. Iya, gitu. nggak ribet. Misalnya kalau leasehold, kalau nyewa ya udah, kalau sudah cocok dengan propertinya, ya mereka bisa sewa langsung ke pemilik, kemudian jangka waktu 20-30 tahun. Nah, kalau mereka misalnya masih ingin menyewa kembali, mereka masih bisa memperpanjang beberapa kali. Jadi basisnya itu untuk leasehold sendiri itu sewa antara pemilik dan penyewa tersebut. Penyewa, seperti ya, itu. simpel, Bedanya apa Pak dengan hak pakai? Kalau hak pakai itu kan mereka dapat sertifikat ya, hak guna bangunan ya. Nah, sedangkan kalau leasehold itu mereka tidak dapat sertifikat. Sertifikat cuman
penyewaan aja Ya, seperti itu ya. tetapi perlu saya tekankan kembali, khususnya bagi orang asing ya, terutama ya, kalau melakukan transaksi, baik itu jual beli, uh, hak pakai atau leasehold, itu harus menggunakan lembaga yang legal seperti pengacara dan notaris. Jadi mereka bisa membantu proses legalitasnya supaya kita jangan sampai kena tipu ya. Kalau pada orang yang salah kan situasi sekarang ini banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan mafia tanah lah istilahnya kalau ya. sekarang. Yang ingin memanfaatkan situasi, memanfaatkan orang asing untuk mencari keuntungan pribadi, begitu. Oke Pak, bagaimana dengan skema satu lagi yang sering banget kita dengar yaitu skema nomine Pak? Nah ini yang pada kenyataannya masih banyak ya orang-orang melakukan hal ini ya dengan menggunakan nomine. Nah nomine itu artinya si orang asing ini membeli properti mengatasnamakan orang lain yang dipercaya. Nah itu namanya nomine. Tapi yang memiliki orang asing ini. Nah itu sangat beresiko tinggi bagi orang asing tersebut. Nah itu saya tidak harapkan karena itu risiko hukumnya nanti akan merugikan si orang asing tersebut. Itu sudah sering kejadian ya. Seperti sebuah mobil ya, sebuah mobil. Jadi atas nama orang lokal, tetapi yang menggunakan ini orang asing tersebut. Ya, ketika terjadi misalnya pelanggaran sehingga ditangkap polisi, yang beresiko ini yang akan menjadi jaminan hukum tentu yang atas nama ini. Padahal yang atas nama ini tidak tahu menahu mobilnya dipakai kemana, diapain gitu, nggak tahu. Tetapi kalau misalnya terjadi pelanggaran hukum, itu yang bertanggung jawab adalah yang nomini ini, yang atas nama. Nah begitu juga properti. Nah properti ini atas nama orang lokal, tetapi yang menggunakan itu orang asing. Nah ketika misalnya terjadi pelanggaran pajak atau keterlambatan, jadi si pemerintah ini akan menghubungi pihak yang atas nama yang lokal. Padahal mereka nggak tahu menahu, tetapi mereka harus bertanggung jawab tentang pajaknya. Padahal bangunannya digunakan oleh. Nah begitu juga sebaliknya. Ketika misalnya nomini ini misalnya mempunyai keinginan yang kurang baik terhadap orang asing tersebut karena itu adalah atas nama dia. Jadi legal secara hukum itu ya, atas secara nama hukumnya dia yang punya, dia bisa menjual. Nah kalau itu dijual, si orang asing ini nggak bisa berbuat apa-apa. Nah di situ sering terjadi. Maka daripada itu saya tidak merekomendasikan hal itu. Jangan, kalau kita di Miraland kan kita tidak diharapkan untuk melewati due diligence ya. Nah jadi semua proses yang ada semestinya diikuti dari awal. Baik misalnya masalah legalitasnya kita percayakan seperti kepada notaris atau pengacara. Nah seperti saya katakan tadi, jadi semua legalitas itu harus didapatkan supaya kita aman di dalam berinvestasi di Bali khususnya. Itu. Oke Pak, kita masuk ke topik klasik lah. Kita sudah berulang-ulang kali ya membahas tentang topik ini, yaitu lokasi. Nah, menurut pengalaman Bapak nih, bagaimana cara melihat lokasi investasi yang bagus lah istilahnya di Bali? Ya, kalau di Bali itu lokasi bukan masalah hanya dekat dengan pantai saja ya. Jadi berbicara masalah lokasi di Bali, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu segmen market, kemudian akses atau jalan menuju ke sana, kemudian zonasi juga penting. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu ya. Untuk areanya sendiri Pak, area mana yang masih saat ini kuat lah istilahnya untuk segmen-segmen seperti Miraland ini properti menengah ke atas? Kalau properti menengah ke atas itu segmen marketnya itu ya masih
ya lumayan masih Canggu, kemudian Seminyak. Nah di sana masih banyak apa namanya berkembang jadi segmen properti yang mewah. Nah sedangkan kalau Uluwatu, Ungasan, daerah bukit ini ya. ya daerah bukit dataran tinggi ya di Bali itu masih ultra luxury lah gitu. Jadi masih apa namanya di sana menawarkan beberapa magnet seperti sunset, kemudian view laut, pantai-pantai yang indah. Nah itu banyak di daerah Uluwatu. Nah sedangkan kalau Ubud ya itu bukan tempatnya kita untuk apa namanya istilah anak muda itu party guys ya. Tapi di sana lebih memfokuskan dengan area-area yang wellness, yang spa retreat. Nah, kemudian yang memberikan nuansa spiritual. Jadi kalau ada orang-orang wisatawan yang ingin mengenal Bali lebih dalam tentang spiritualnya, jadi sentuhan-sentuhan spiritual mulai dari yoga tadi, retreat dan lain sebagainya, itu mereka biasanya datang ke Ubud. Ubud atau Karangasem itu bisa juga Pak ya? Ya, sekarang sudah mulai berkembang di daerah Karangasem ya. Kemudian satu lagi yaitu daerah Sanur ya. Ini kalau Sanur ini kan daerahnya bersejarah ya. Jadi cocok sekali untuk family holiday ya di sini jadi biasanya tamu-tamu yang berkeluarga, tamu-tamu yang khususnya dari Eropa ya, mereka suka nginap di sana karena mungkin lingkungan lebih familiar dengan lebih family friendly lah ya, friendly ya. Di samping itu juga Sanur ternyata sampai saat ini mempunyai segmen market yang sangat kuat sekali. Jadi walaupun di Bali di daerah lain seperti Pecatu, Ungasan, Uluwatu, Nusa Dua dan lain-lain, Canggu terutama itu perkembangannya pesat, tapi Sanur sampai saat ini tidak kalah. Jadi Sanur itu seperti mempunyai market tersendiri dia tetap ramai di sana. Ya, begitu. Untuk hal teknis Pak, apa yang sering dilupakan investor soal lokasi? Nah, kalau bagian ini ya, saya rasa masih banyak. Jadi para investor yang kadang-kadang lupa mengecek lokasi. Jadi mereka membeli lahan tanpa mengecek zonasi. Jadi bisa nggak kita membangun di sana apa enggak gitu. Nah itu kan berdasarkan banyak hal. Misalnya dari beberapa batas ketinggian, kemudian masuk zona pariwisata apa enggak. Karena di Bali, di Indonesia khususnya kita itu kan mempunyai beberapa zona ya. Kalau kita mau membangun villa untuk pariwisata misalnya, tentu harus di zona yang kita kenal dengan zona green, maaf salah, zona kuning ya. Zona kuning atau zona pink gitu Pak. Ya, betul. Nah, jadi jangan sampai kita membangun di zona green. Nah, ketika kita sudah membangun villanya sudah selesai, ada pengecekan, ternyata kita melanggar. Misalnya kita ternyata membangun di zona green, atau ternyata kita melanggar sempadan pantai, sempadan sungai, atau kadang-kadang orang bisa tanpa menyadari ternyata dekat dengan pura, di mana pura itu kan disucikan kalau di Bali ya. Jadi nggak boleh kita sembarangan membuat villa di Bali. Apalagi pura dalam teman-teman. Kemarin sempat Pak, kan ada investor yang nanya, oh ada lahan nggak gitu. Ternyata dia dapat dari agen lain yang bukan orang Hindu di sebelah pura, tapi pura dalam. Pura dalam itu kan kalau teman-teman dia nggak tahu itu adalah pemakaman. Jadi dia beli tanah pas sebelahnya lahan pemakaman tersebut. Hal-hal seperti itu kan sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Ya kan tidak semua juga orang asing itu
mencari tempat yang dalam kesunyian. Ya. Kadang-kadang orang asing juga bisa takut juga. Gitu, ya. Wah ternyata saya membangun villa ini di samping kuburan ternyata. Nah. Pada saat diinfokan langsung gini Pak, langsung cancel transaksinya seperti itu. Nah itu juga perlu diperhatikan buat teman-teman yang mau investasi di Bali, walaupun mau beli tanah, rumah ataupun properti yang lain seperti itu. Ya betul sekali. Oke lanjut Pak, sekarang kita bicara soal angka nih, karena seindah apapun villanya tetap harus masuk hitungan karena betul. biasanya nih biaya apa saja nih yang bikin teman-teman investor itu kaget nih pas beli kan harganya cuma 2M, tiba-tiba ada biaya-biaya ini itu biasanya apa aja yang itu yang kadang-kadang yang kurang dijelaskan oleh para agent ya, para agent properti. Kan kita sekarang ini kan banyak sekali agent-agent atau marketing properti baru ya di Bali, khusus apalagi pada saat ini pertumbuhan sektor properti itu semakin meningkat. Jadi banyak sekali agent yang baru-baru ya. Nah, di mana harus dijelaskan juga yaitu ketika kita membeli villa ada biaya tambahan. Nah, itu tidak dijelaskan. Misalnya harga villanya 5M. Jadi investor itu kan sudah berpikir, oh ini 5M. Mereka sudah berharap dengan mengeluarkan uang 5M, mereka sudah berharap ada furniture, kemudian tidak keluar apa-apa lagi, sudah mendapat sertifikat langsung. Nah, padahal itu belum. Nah, ini yang sering membuat kaget para investor atau para pembeli. Nah, apa itu? Yang pertama, kalau kita mau membeli villa ya, villa baru nih khususnya ya. Nah, kalau villa baru, PPN 11%, PBHTP 5%, kemudian ada juga biaya-biaya notaris ya. Nah itu sih relatif ya. Biaya notaris biasanya ya 2-1% lah. Gitu. 1-2%. Ya. Nah kemudian furniture juga. Furniture itu biasanya tergantung ya. Kalau high end villa itu bisa sampai 20-30% loh. Ya kalau misalnya 5%, kalau 30% kan jadinya 900 juta, ya kan? Nah itu kan kadang-kadang membuat si pembeli kaget. Nah itu harus dijelaskan sebelum mereka membeli harusnya, sehingga dari awal mereka tahu, mereka bisa mengkalkulasi berapa uang yang harus mereka keluarkan nanti, sehingga ketika kita mengadakan akte jual beli di notaris, mereka tidak kaget. Apalagi buat teman-teman investor yang baru mulai untuk investasi properti seperti itu ya. Iya, betul ya. Untuk biaya operasional Pak, untuk villa rental ya, ibaratnya. Nah, kalau biaya operasional ya, itu makin high, katakanlah makin mahal, makin luas, makin besar ukuran villanya, itu tentu memerlukan biaya perawatan makin tinggi, yaitu seperti umumnya ya. Kalau misalnya biaya perawatan yang paling mahal biasanya kolam renang. Nah kemudian itu setiap bulan ya harus ada anggarannya, kemudian biaya kebersihan lingkungan. Nah jadi kalau villa itu misalnya dalam satu kompleks misalnya, atau one way gate system misalnya, di sana kan ada kena biaya IPL. Itu biasanya saat ini ya itu 10.000 per meter. 10.000 per meter ya, kurang lebih. Tergantung dari kompleknya sendiri. Tergantung kompleknya sendiri. Bisa ya. Lebih juga Pak ya. Bisa lebih ya, itu yang paling standar yang kita lakukan. Kalau high end misalnya bisa lebih, bisa 20.000 per meter. Nah, kali luas tanah ya. Nah itu sudah termasuk biaya perawatan kolam renang, kemudian kebersihan lingkungan. Kemudian kalau misalnya ada orang keluar masuk, itu kan sudah ada security 24 jam. Jadi tergantung juga paket-paket yang disediakan. Tapi itu umumnya seperti itulah. Dan kita juga harus sedia satu staff ya Pak, istilahnya untuk jaga villanya tersebut. Mulai dari pembersihan, housekeeping dan segala macam. Ya betul. Nah, kisaran gaji Pak untuk staff itu biasanya berapa? Kalau itu UMR yang di Bali ya, misalnya kalau kita mempunyai satu unit villa, sekarang katakanlah villanya kalau yang high end misalnya ya
ya tentu perawatannya lebih mahal ya. Nah kalau yang standar misalnya ya, 3 bedroom misalnya, nah tugasnya adalah membersihkan villa tersebut. Misalnya kalau villanya disewakan kan harus ada yang membersihkan kan, tamu check in, tamu check out. Nah jadi harus ada yang standby di villa itu setiap hari, sehingga kalau tamunya ada keperluan misalnya, dia bisa minta tolong si stafnya itu harus kita sediakan. Nah itu kalau masalah gaji ya relatif ya, itu UMR Bali ya. Kalau saat ini ya antara 3 juta setengah per bulan. Nah itu biasanya stafnya sudah bisa bahasa Inggris. Karena di Bali kan kita kan banyak wisatawan asing. Jadi stafnya kita cari yang bahasa Inggris. Nah jangan sampai kalau stafnya yang nggak bisa bahasa Inggris, nanti kalau ada tamu Amerika misalnya nginep perlu bantuan, mereka minta tolong, nggak bisa komunikasikan, kasihan juga begitu kan? Betul. Ya seperti itu. Untuk villa manajemen Pak biasanya kan, kalau misalkan nggak mau repot nih ownernya, nggak mau dia ngurusin staff, ngurusin ini, ngurusin itu. Biasanya itu disediakan villa manajemen. Kalau dalam satu villa kompleks misalnya, satu kompleks misalnya ada 30 unit ya. Nah ini biasanya ada villa manajemennya. Nah kalau villa manajemennya itu kan yang mengelola ini kan sebatas mengelola ya. Jadi memasarkan, kemudian mengelola proses sewa menyewa. Nah sedangkan kalau kerusakan tadi itu ditanggung owner tetap. Nah kalau misalnya villa manajemen ini misalnya itu tergantung juga pengelolanya. Nah, berapa persen keuntungan yang diberikan kepada owner, berapa persen kepada pengelola. Nah, itu tergantung kesepakatan masing-masing. Nah, biasanya dalam satu villa kompleks itu ada villa manajemen. Jadi, bagi para investor yang berada di luar Bali, misalnya di Jakarta, mereka sudah tidak perlu lagi khawatir lah. Udah nggak pusing lah istilahnya. Nggak pusing lagi ya. Kalau mereka datang ke Bali, mereka bisa nginep di villanya sendiri. Tetapi kalau mereka tidak ada, nah di sanalah disewakan villanya, sehingga bisa menghasilkan cash flow. Begitu Pak Arif. Oke, kita kan ngomongin soal masuk ke cash flow nih Pak. Untuk ROI-nya sendiri, per tahun lah kisaran di angka berapa? Oke, kalau villa yang dikelola dengan baik, ya itu ROI-nya antara 6 sampai 10% per tahun, ya. Bahkan bisa lebih ke 15% kalau bisa ya. okupansinya. Nah, khususnya kalau di daerah Pecatu itu mungkin ya, karena di daerah Pecatu khususnya itu relatif harganya masih murah. Kita membeli lebih murah. Nah, tapi perkembangannya itu masih pesat. Nah, itu bisa up to 20%. Ya. Nah, sedangkan itu kalau capital gain-nya itu lebih seru lagi ya. Itu per tahun sesuai dengan pengalaman kita sebelumnya itu 5-6%. Tapi kemarin di kita itu ada yang membeli 1 unit villa, kemudian progres pembangunannya selesai semua, kemudian dijual kembali itu rata-rata itu 500 jutaan loh per unit. Nah, setelah villanya jadi ya, nah mereka pura-pura mau jual. Itu harganya kenaikannya itu di 500 juta rata-rata. Ya begitu Pak. Oke, kita bahas dari sisi yang jarang nih Pak dibicarakan. Apa tantangan terbesar menurut Bapak pada saat pembelian properti di Bali? Ya, ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita ya. Yang pertama, oversupply di satu daerah tertentu. Nah ini ketika kita membeli villa di suatu daerah di Bali ya, tetapi daerahnya itu cukup pesat sekali perkembangan, sehingga pembelian unit villanya itu sangat banyak sekali. Nah, malah sampai kelebihan. Ini juga akan sangat berdampak negatif sekali. Nah, kemudian di samping itu juga kadang-kadang terjadi perubahan regulasi dari pemerintah. Nah, ini bisa juga menjadi tantangan tertentu bagi kita. Nah, di samping itu juga bisa kadang-kadang perubahan infrastruktur. Contoh kemarin kan di daerah Kuta, di daerah Tukad, Yahaya Kuta itu kan satu jalur ya, satu jalur kendaraan. Nah, villa-villa atau bangunan-bangunan properti tertentu dengan adanya jalur ya, 2 jalur di
di depan properti mereka itu sangat menguntungkan. Nah, tetapi ketika dijadikan satu jalur, nah efeknya sangat tinggi sekali, gitu, sangat negatif sekali bagi pemilik properti di sepanjang jalan tersebut. Nah, juga di samping itu, Bali supaya jangan ketergantungan dengan di sektor pariwisata ya. Nah, contohnya kemarin kan ada COVID. Nah, sehingga sektor pariwisata di Bali anjlok dan sangat mempengaruhi keseluruhan ekonomi di Bali itu anjlok. Banyak pengangguran, banyak yang kehilangan bisnis gulung tikar. Jadi sepanjang Kuta itu jalan-jalan di Kuta itu seperti jalan hantu karena hotelnya sepi-sepi, tidak ada orang sama sekali. Nah, itu adalah merupakan dampak negatif. Ya, bahkan sampai sekarang di Kuta itu masih tidak seperti Kuta yang dulu ya Pak? Ya, betul. Malah kita di Uluwatu ini berasa seperti, oh ini kok seperti Kuta yang dulu gitu. Malah di Uluwatu itu lebih ramai daripada di Kuta sekarang. Betul. Padatnya suatu daerah ya. Jadi bisingnya suatu daerah. Jadi macetnya suatu daerah. Itu kadang-kadang orang-orang di sana bosan dan ingin menemukan sebuah lokasi yang baru. Nah, mereka kan ekspansinya ke utara, ke Canggu, Kerobokan, dan semakin ke utara. Nah, efeknya juga mereka juga di daerah Kuta Utara itu juga mereka sudah bosan juga. Oversupply juga. Oversupply juga di sana. Nah, sehingga mereka sudah banyak nih para investor yang beralih rame-rame ke Kuta Selatan. Nah, artinya apa? Kuta Selatan ini adalah daerah yang sangat berkembang, sangat potensial untuk sebuah investasi di Bali. Iya, saya bisa lihat hitungannya 1 tahun yang lalu aja di lingkungan perumahan kita Pak ya, masih banyak lahan-lahan kosong, sekarang sudah berkembang semua. Sudah banyak ya, sudah banyak land bank di beberapa. Jadi para pengembang itu sudah membeli tanah itu. Jadi semua tanah-tanah yang luas-luas itu sudah dikuasai, sudah dipegang oleh para pengembang. Untuk dikembangkan lagi. Oke, untuk solusinya sendiri Pak dari beberapa permasalahan tadi yang Bapak sampaikan. Ya, ada beberapa solusi menurut saya. Jadi diversifikasi market itu sangat penting sekali. Jangan hanya turis. Kita jangan hanya mengandalkan penghasilan dari segmen turis atau pariwisata saja ya. Nah, seperti saya katakan tadi, terjadi COVID itu akan berdampak sangat negatif sekali. Ya, sangat menyedihkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai dana cadangan ya. Nah, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, karena di sektor pariwisata di Bali itu kan sensitif sekali dengan faktor keamanan kan. Nah, misalnya ternyata tanda kutip ya kalau di Bali terjadi kerusuhan misalnya, sehingga ini banyak meng-cancel kedatangan para wisatawan, sehingga usaha atau villa kita itu menjadi kosong. Paling tidak kita mempunyai dana cadangan. Nah, kemarin misalnya ada isu banjir misalnya. Nah, ini juga sangat sensitif sekali. Kemarin banjir itu yang banyak yang cancel katanya Pak ya. Ya, banjir kemarin itu yang di Denpasar itu padahal banjirnya cuma di Denpasar. Kan? Tetapi karena ini viral, mungkin dilihat oleh internasional ya, dan malah diberitakan oleh media internasional, sehingga orang wisatawan yang ingin datang ke Bali itu melihat seolah-olah Bali itu semuanya banjir. Padahal kita di atas aman-aman aja Pak. Itu mengakibatkan villa kita atau properti kita itu menjadi sepi hunian. Nah, kita paling tidak mempunyailah dana cadangan. Nah, kemudian yang ketiga ya, bagaimana Bali itu jangan serba murah gitu. Kita perlu juga meningkatkan quality. Nah, ke depan bagaimana kita bisa, nah ini kan menjadi masalah bersama ya. Bagaimana kita membangun Bali itu menjadi sebuah daerah wisata yang eksklusif, sehingga mempunyai nilai dan harga. Nah, seperti di daerah-daerah lain misalnya, kalau kita berlibur ke Singapura gitu, kita mengikuti tentu di sana nggak ada yang murah ya, semua mahal. Kalau kita misalnya ke Amerika, ke Eropa, ke Belanda misalnya, nggak ada yang murah di sana. Kalau kita punya uang sedikit nggak bisa ke sana. Nah, jangan sampai di Bali itu menjadi pelarian turis-turis miskin ya ke Bali, dan di mana mereka itu ke Bali bukan untuk mengeluarkan uang,
Malah tetapi nyari uang. mencari uang justru ini. Nah, Jangan sampai akhirnya, terjadi hal-hal seperti itu ya, ya. kalau kita berikan gambaran, kalau saya berikan gambaran misalnya, Bali itu menghasilkan jumlah wisata kunjungannya lebih sedikit, tetapi supaya nilai uangnya lebih banyak. Nah, daripada lebih banyak turisnya, tetapi penghasilannya lebih sedikit. Nah, itu harus dipikirkan ke depan. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak atas insight yang praktis dan jujur banget ya pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Dan jangan lupa sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan juga selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga liburan Anda dan keluarga menyenangkan. Serta jangan lupa visit Samanhi Villa Pecatu dan Samanhi Villa Ungasan pada saat Anda berlibur ke Bali.